Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat GMMUP, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Fauzan dari program studi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Dewan juri yang arif dan bijaksana, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya poster dengan judul Matematika, Fondasi Keberhasilan Masa Depan. Sobat GMMUP, kira-kira bagaimana sih caranya membawa semangat mendalami keterampilan matematika untuk kemajuan masa depan? Wah, yuk kita bahas. Jadi, matematika adalah fondasi yang kuat untuk berbagai karir dan keberhasilan masa depan. Karena matematika berperan penting dalam aspek kehidupan dan pekerjaan. Loh, kenapa sih matematika itu penting? Keterampilan matematika memainkan peranan penting dalam pembangunan masa depan yang sukses. Melalui pemahaman dan penguasaan matematika, seseorang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah yang sangat berharga dalam menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan. Selain itu, matematika juga menjadi tulang punggung teknologi, ilmu pengetahuan, dan ekonomi yang maju, sehingga memungkinkan kemajuan dalam berbagai bidang. Terutama, matematika adalah kunci untuk membuka pintu menuju karir sukses dan bervariasi. Matematika memberikan landasan yang kokoh untuk meraih masa depan yang cerah. Jadi, dengan keterampilan matematika yang kuat, kita akan bisa meraih masa depan dan menjadi pionir perubahan dunia. Apakah Sobat GMM sudah siap menjadi pionir perubahan dunia? Tentunya harus siap dong. Sobat GMUP, kira-kira apa saja sih peran matematika dalam dunia pekerjaan? For your information, tentunya banyak sekali. Hampir di setiap aspek kehidupan terintegrasi dengan matematika loh. Contohnya, dengan matematika kita bisa menjadi seorang astronom, ekonom, ahli statistika, aktuaris, arsitek, tenaga pendidik seperti guru dan dosen. Wow, that's really amazing. Tapi, tunggu dulu. Gimana sih caranya kita mudah belajar matematika? Soalnya matematika sering dianggap sesuatu yang sulit dan menakutkan nih sobat. Matematika itu mudah, asalkan kita memiliki 4 kunci. Jadi kita akan bahas 4 tips mudah belajar matematika. Tips yang pertama, tetapkan tujuan dan buat jadwal belajar yang teratur. Menetapkan tujuan belajar matematika yang jelas membantu kita fokus, dan membuat jadwal belajar teratur membantu kita membangun konsisten dalam pembelajaran. Tips yang kedua, mulai dari dasar dan beri tantangan pada diri sendiri. Memahami dasar matematika adalah kunci untuk membangun pemahaman yang kuat. Beri tantangan pada diri sendiri dengan meningkatkan tingkat kesulitan secara bertahap untuk mengembangkan keterampilan kita. Tips yang ketiga, konsisten berlatih dan terapkan dalam konteks nyata. Latihan secara konsisten membantu memperkuat konsep matematika, kemudian terapkan pengetahuan kita dalam konteks nyata agar kita dapat melihat relevansi dan memahami cara mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Tips yang terakhir, percaya diri dan berkolaborasi bersama teman. Percaya diri membantu mengatasi rasa takut terhadap pelajaran matematika. Dan berkolaborasi dengan teman tidak hanya memotivasi, tetapi juga memungkinkan pertukaran ide, pemahaman, dan memperkaya pengalaman belajar kita. Gimana Sobat GMUP? Udah paham kan? Sekarang saatnya kita cari tahu bagaimana sih contoh relevansi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama dalam materi aritmatika. Aritmatika adalah cabang matematika yang mempelajari operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengaitkannya terhadap kasus jual beli, mengetahui harga per unit, mengetahui harga keseluruhan, dan lain-lain. Kemudian, contoh yang kedua adalah dalam materi geometri. Geometri merupakan ilmu matematika yang mempelajari sifat dan hubungan ruang. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah pada peristiwa konstruksi bangunan. Nah, geometri dapat digunakan untuk merancang bentuk, mengukur luas, volume, menentukan sudut, serta proporsi dalam perencanaan struktur.
Jadi pembangunan gedung, rumah, dan sebagainya itu pasti ada kaitannya dengan geometri. Kemudian contoh dalam materi KPK dan EPB. Matematika digunakan dalam permainan tradisional juga loh, yang biasa dimainkan anak-anak, yaitu pada permainan congklak. Nah, pada permainan congklak kita bisa belajar tentang KPK dan EPB. Contoh pada materi selanjutnya adalah pada probabilitas atau yang kita kenal dengan peluang. Probabilitas adalah ukuran seberapa mungkin suatu kejadian terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menentukan kemungkinan. Probabilitas digunakan untuk memprediksi hasil kejadian berdasarkan analisis statistik. Contoh selanjutnya pada materi aljabar. Aljabar dalam kehidupan sehari-hari digunakan dalam perdagangan untuk menyusun model matematika yang mencerminkan hubungan antara variabel ekonomi seperti harga, penawaran, dan permintaan. Aljabar membantu analisis dan perencanaan dalam konteks bisnis. Contoh yang terakhir adalah pada materi barisan dan deret. Konsep barisan dan deret digunakan untuk menggambarkan perkembangan jumlah penduduk seiring berjalannya waktu. Barisan menyatakan urutan pertumbuhan, sementara deret adalah hasil akumulasi dari pertumbuhan tersebut. Bagaimana nih Sobat GMM? Matematika itu memiliki peran penting kan dalam kehidupan? Jadi tidak salah lagi jika matematika dikatakan sebagai pondasi keberhasilan masa depan. Nah, mungkin cukup sekian ya informasi untuk Sobat GMM. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.